7 hari, bisa jadi kecapean ya, maka dia lupa mengerjakan zuhur gitu. Malam dia ingat gitu ya, atau ada sholat yang ditinggal, maka dia mengkodok sholat yang masih dalam musafir, boleh, dengan dikosor juga boleh juga ya. La fa'itata hadirin, tidak boleh mengkosor yang luput ketika hadir. Jadi di Bandung, ingat kemarin sebelum berangkat ada sholat yang tertinggal, nggak boleh dikosor ya, karena dia termasuk fa'itatul hadar ya, luputnya ketika dia tidak bepergian ya. Wa surutu jawazil qasri tis'atun, syarat diperbolehkannya mengkosor sholat itu 9 ya. Jadi ada syaratnya, bila memenuhi 9 hal, sholatnya boleh dipendekkan ya. Al-awwalu antakuna masafatuhu marhalataini fa'aksara. Yang pertama, bahwa masafah itu jarak ya, jarak masafatuhu, jarak safarnya itu marhalatain, 2 marhalah, fa'aksara atau lebih. Nah, nanti dihitung berapa itu 2 marhalah. Ini istilah dalam ilmu fikih. Marhalatain, 2 marhalah ya, apalagi lebih ya. Bisyaril asqali, dengan perjalanan yang berat ya. Di wahuma, dan keduanya marhalatain itu sittata asyara farsahan, adalah 16 parsah. Kalau ditanya berapa jarak marhalatain, 2 parsah ya. Wahia, dan 16 parsah itu samaniyatun wa arba'una milan, 48 mil. 48 mil. Wal milu ala masahhahu Ibnu Abdul Bar, dan 1 mil itu sebagaimana disahihkan oleh Ibnu Abdul Bar, salah 1,000 wa 5 zira'in ya, 3.000 ya 500 zira', 3.500 zira'. Jadi kalau mau dihitung, ini 1 zira'. 1 zira' ini kurang lebih 60 cm. 60 cm kali 3.500 ya. Kan orang dulu ngitungnya itu kalau nggak di zira' qadam, telapak kaki nih. Nah, berapa panjangnya itu, caranya dulu ngikut gitu. Kenapa? Belum ada meteran, belum ada kilometer ya. Wadzira'u, dan 1 zira' itu samaniyatun wa arba'una sentimeter. 1 zira' itu 48 cm ya. Wa juz'un min mi'atin minal mitril ma'rufil an. Wa huwa, dan 1 zira' itu juz'un min mi'atin, sebagian, 1 bagian dari 100 ya, min mi'atil mitri, dari 100 meter, al ma'rufil an, yang dikenal sekarang ini ya. Walahada, maka atas pendapat ini takunu masafatul qasri, maka perjalanan masafatul qasri, jarak ya, masafah jarak yang bisa dikosor sholat itu samanina alfid mitrin
wa sittatu mi'atin wa arba'una mitran, 8.240 meter. 8.240 meter. Itu hitungan sekarang. Ya, jadi kalau digenapkan itu 80 ya, 83 kilometer. Ya. Ini beda hitungannya dengan kalau kita baca di kitab yang lain seperti Fathul Mu'in, ulama menentukan itu 87 kilometer. Kemudian ulama menggenapkan menjadi 90 kilometer. Bila 90 kilometer maka boleh sholatnya dijamak dan dikosor 90. Tapi kalau hitungan Iraqi, ini yang kita baca ini Iraqi, yang itu 87 itu Isyami namanya, Hadrami, Yaman semua 87. Kalau ini 83 kilometer. Nah 83 kilometer itu dari sini Cipanas lewat mau masuk Cianjur itu sudah. Siapa yang suka makan sop sate di Hanjawar? Nah itu dia 83-an tadi. Ya. Jangan, ini kayaknya kayak pora-pora nggak tahu aja. Padahal punya kartu member gitu. Ya. Enak kata orang, enak ya gini. Ya bagaimana nggak enak, orang dingin perut lapar. Ya enak lah makan. Ya, jadi 8.240 meter atau digenapkan jadi 83 kilometer. Ya. Walau qata hazihil masafatu fil lahzatin liqaunuhi min ahlil khatwati masalan sawaun qata'aha fi barrin aw bahrin. Walaupun memutuskan masafah ini ya filah zatin dalam satu tinjauan likaunihi min ahlil khatwati masalan, oleh karena dia termasuk orang yang biasa jalan kaki ya, sebagai misal sawaun qata'aha fil barrin au barrin, sama saja ia menetapkannya di darat atau di laut. Artinya nggak mesti naik kuda, nggak mesti naik onta, jalan kaki ya segini juga gitu. Sama saja, mau di darat maupun di lautan 83 km. Itu 83 sudah digenapkan 666 itu ya, aslinya 240 tambah 6 kilo ya. 240 maksudnya ya. Tambah 60 ya. Tambah 6 ya. Al-thani ya, al-ilmu bijawazil qasri, ia mengetahui dengan kebolehannya qasar. Jadi orang yang mengqasar itu memang dia belajar gitu, oh ini udah boleh saya qasar. Nggak boleh, ini kayaknya mah udah jauh, ini mah qasar aja dah, perasaan udah jauh banget, nggak boleh. Karena dia nggak mengerti tentang ya menghitung qasar. Ya. Falau qasara au jama'a jahilan, seandainya mengqasar seseorang au jama'a atau dia menjamak sholat jahilan, hal keadaannya dia tidak mengerti tentang kebolehannya, lam yasihha tala'ubuhu, lam yasihha li tala'ubihi, maka tidak sah
dengan ibadahnya litala'ubihi, dianggap main-main dia. Jadi nggak boleh beragama itu. Jadi kalau beragama itu yakin, oh ini udah boleh nih. Kan sekarang ini setan gepeng ada manfaatnya kalau melihat kilometer. Ini biar begini nih, ya ada juga manfaatnya. Kita lagi makan nih, ya di mana gitu, ini masuk salat gitu, udah boleh. Kalau kosor jama udah masuk, kosor boleh nggak? Gampang kan? Ya buka map atau Waze rumah kita, ketahuan berapa kilometer. Ya. Nah, ada yang ngitungnya begini, ini ilmu pengetahuan, bukan lagi ngajarin gini. Saya 79 kilometer, boleh dikosor nggak? 79 kilometer, boleh dikosor nggak? Belum boleh kan? Kata temennya udah boleh, lihat tuh. Ini lewat tol. Kalau nggak lewat tol, lebih banyak. Paham nggak? Dibuka sama temennya nih. Oke. Bu, iya. Boleh nggak? Halo? Boleh nggak? Ya boleh. Secara keilmuan memangnya jumlahnya itu jadi 87, beda 10 kilometer kalau dia tidak lewat tol mamanya gitu. Apa boleh. Jadi ini hukum real. Masafah itu hukum real, hukum yang nyata. Di hitungan map itu ketika dia masuk tol. Boleh nggak kalau kita nggak punya, kita punya duit pun nggak lewat tol, boleh nggak? Boleh, tinggal kita ganti mintanya lewat jalur biasa. Ya lebih jauh, boleh ya. Karena masafah itu adalah hukum zahir. Asal syarat yang ketiga, alla yakuna asiyan bis safari, bahwa tidaklah ia durhaka dengan kepergiannya. Artinya bukan musafir dalam kedurhakaan. Mau kemana ente? Mau ngadu ayam di Cianjur gitu. Nah, Cianjur itu udah lebih 90 km. Nggak boleh, karena kesana mau ngadu ayam. Mau kemana? Mau ngadu di Garut, mau ngadu kambing gitu ya, domba gitu. Nggak boleh. Wa huwallazi ansha'ahu ma'siyatan, yaitu ya beperginya dengan tujuan kedurhakaan. Ka'a bikin seperti budak yang lari dari tuannya. Budak itu kan hukumnya benda. Kalau dia lari maka dia perginya itu durhaka, ya, maka dia tidak boleh ya mengkosor, menjamak dan mengkosor. Wanasyizatin, wanita yang nusyuz dari suaminya, ribut suaminya kabur gitu ya. Nah, walaupun jaraknya sampai 83 km nggak boleh karena kepergiannya nusyuz. Waman alaihi dainun muajjalun walam yukim man yuwaffa anhu walam yasta'zan sahibud dain. Man alaihi dainun muajjalun, orang yang punya hutang jatuh tempo, muajjal ya. Walam tukim, dan ia tidak membayarnya, man yuwaffa anhu, pada orang yang mesti dia penuhinya. Walam yasta'zin sahibudain, dan dia tidak minta izin kepada sahibudain ya,
yang berpiutang. Nggak boleh juga. Karena waktu membayar hutang, dia pergi, padahal dia bisa membayar, itu dianggapnya perginya maksiat juga. Kecuali dia izin. Ane mau berangkat nih, nanti pulang dari Bandung, ane bayar, boleh? Nah, itu boleh. Jadi hutang ini berat ya. Jadi kelemahan, kebolehan yang memiliki kelemahan itu adalah hutang. Artinya hutang apabila aset kita lebih besar dari hutang kita, boleh. Yang bekerja pengen naik motor, anaknya pengen beli ini. Kalau asetnya besar, lebih besar dari hutangnya, hukumnya boleh. Tetapi hutang itu di dalam Islam tidak dianjurkan. Karena orang yang berhutang sama dengan tidak ridho dengan ketetapan Tuhan. Sehingga orang yang ridho apa adanya jauh lebih bagus ketimbang orang yang berhutang. Jadi aspek syariat itu memperbolehkan, tapi aspek adab melarang. Ya. Fa'in taba fa'awalu safarihi mahallu taubatihi fayatarakhasu in kanal baqi marhalatain. Fa'in taba, maka apabila dia bertobat, fa'awalu safarihi, ya, maka awal daripada safarnya mahalla taubatihi, menjadi tempat taubatnya dia, ayatarakhasu, maka dia mendapatkan rukhsah, artinya boleh dia mengqasar dan menjama in kanal baqi marhalatain, apabila jarak yang sisanya itu masih dalam hitungan 2 marhalah. Dia awalnya lari, memang menghindar gitu, durhaka, kan dia nggak boleh. Kemudian dia taubat, dia minta maaf. Ya, kalau yang punya utang dia telepon, minta tempo gitu, maka boleh dia ya untuk rukhsah jamak dan qasar. Wala asyan bis safari fis safari, dan tidak durhaka dengan saparnya sepanjang perjalanan saparnya. Wa huwal ladzi qalbuhu maksiatan ba'daan sya'ahu ta'atan, yaitu orang yang hatinya durhaka setelah ya ansya'ahu ta'atan, bahwa ia berada pada berkembang dalam ketaatan. Fa'in taba fi asna'ihi, apabila dia tobat di pertengahannya, tarakhasalahu, maka boleh mengambil rukhsah baginya, walau kana fil baqi aqalla min marhalatain, meskipun yang tersisa kurang dari 2 marhalah. Ya, itu bagi orang yang perbuatan maksiatnya itu sejak dia di perjalanan. Artinya dari berangkatnya dia niatnya ikhtiar, mau usaha, mau, kalau bapak-bapak lihat ya, kalau di pinggir-pinggir Jakarta itu dari orang wetan itu kumpul 5-10 orang bawa pikulan gitu. Nah, dia dari kampungnya itu memang gitu. Nah, itu nanti biasanya truk minggir naik dia. Nah, kan dari rumah itu niatnya mau bekerja, dia cari duit gitu. Tetapi melakukan kesalahan sudah di perjalanannya, sudah di tempat dia tujuan dia melakukan usaha itu. Nah, dia kalau seandainya dia tobat masih boleh, walaupun kurang dari 2 marhalah ya waktu yang tersisa atau jarak yang tersisa. Wa ammal asifis safari, adapun kedurhakaan dalam safar, wa huwallazi yusafiru
li taatin, hal keadaannya dia musafirnya dengan taat. Ya, walam yuqallibuhu maksiatan, dan ia tidak merubahnya dengan kedurhakaan. Lakin asofihi, akan tetapi dia durhaka pada di perjalanannya. Fayurakhkhasu lahu aidan, maka boleh dia mendapatkan rukhsah baginya. Dari rumah enggak ada niat apa-apa, enggak mau melakukan kesalahan. Kemudian sampai di tempat tujuan, kira-kira nih ya, nggak ada yang manggil-manggil juga, perut lapar, ada uang cuma 5.000. 5.000 kalau masuk warteg ya, nasi sama tempe 1 dapat 5.000. Kira-kira ini saya nggak tahu ya harga warteg berapa sekarang. Yang namanya kepingin makannya 2 tapi ditanyanya 1 gitu loh. Nah itu kan dia melakukan kesalahannya bukan dari rumah. Melakukan kesalahannya itu bukan sepanjang dari musafirnya mau begitu, bukan. Tapi kondisi yang menjebak dia untuk durhaka 2, 3 bilangnya 1 supaya bayarnya cukup 5.000 Bapak. Nah, orang yang semacam itu kalau dia tobat masih boleh mendapatkan rukhsah, ya, karena berangkatnya bukan tujuan durhaka. Tapi kalau niat berangkatnya memang mau ngadu ayam, mau ngadu domba, nggak ada rukhsah, ya. Ar-rabi'u, syarat yang keempat, ayyakuna qasidan mahallan ma'luman, bahwa ia qasidan bermaksud mahallan satu tempat makluman yang diketahui. Mau kemana? Ya ini ada waktu nih 2 minggu aneh mau musafir. Iya, mau kemana musafirnya? Ngikutin kaki aja deh, mau kemana aja. Yang penting 3 hari saya nggak boleh menjamak, nggak boleh mengqashar. Kenapa? La mahallan maklumatan. Enggak ada tempat yang dituju, nggak boleh. Dia mesti ada titiknya. Saya dari sini Bogor, Sukabumi, Bandung, nah itu boleh. Tapi kalau yang ngikutin aja, ini lagi mau ke Kulon ya Kulon, kalau mau ke Wetan nggak boleh, ya nggak boleh. Ini yang dimaksud dengan al ilmu bijawazil qasri, ilmu yang menyebabkan boleh dia mengqashar, dia ngerti gitu ya. Falayak suruh ya haimun, maka tidak boleh mengqashar orang yang haim, yang tidak punya tujuan. Wa huwa man la yadri aina yatawajjah. Wa huwa, dan haim itu man la yadri aina yatawajjah, orang yang tidak tahu kemana dia mau mengarahkan dirinya. Nah itu namanya haim. Saya dulu pernah itu dengar ada orang namanya siapa, haim gitu. Cuma dalam hati, wah ini orang kagak pulang-pulang nih berarti. Jangan ngasih anak yang maknanya nggak bagus ya. Kalau dia pergi mulu mau pulang-pulang repot. Paham nggak maksudnya? Al ismu huwa du'a. Nama itu doa. Nah kalau dia bilang di haim kagak pulang, bisa jadi nggak pulang-pulang. Saya dulu punya teman 24 jam mabok, masih zamannya TKW, bir mah nggak masuk sama dia. TKW, kuntul, itu minuman zaman saya muda itu. Dia mabok terus gitu. Suatu saat saya pulang ngaji, dia ingat, tulis doain gua dong, gua pengen berhenti susah. Wan, lu kalau punya duit, lu bikin nasi kuning 1 piring, lu bagi tetangga, lu niat ganti nama lu. Emang apa? Naswan itu artinya pemabok. Hah?
Iya, bagaimana lu nggak mabok? Tiap hari lu dipanggil Naswan, Naswan, pemabok, pemabok. Bagaimana lu nggak mabok? Oh gitu, iya. Lalu diganti Gunawan. Gitu. Tapi setelah jadi Gunawan, saya belum ketemu. Berhenti nggak dia tuh? Ya, jadi jangan ngasih nama. Yang penting kan bahasa Arab. Ya kalau artinya kagak pulang-pulang, nih Haimun kan Bang Toyib. Ya, jalan pulang ya. Wala talibu gharimin wa abikin la ya'rifuhu maudi'ahu. Wala talibu gharimin, dan tidak juga orang yang mencari orang hilang. Wa abikin, budak yang kabur. La ya'rifu maudi'ahu, yang dia tidak mengetahui tempat tinggalnya, nggak boleh. Walaupun berhari-hari nggak boleh menjamak, nggak boleh mengkosor karena dia nggak tahu tempatnya. Kecuali dia memberi titik. Pertama saya mau ke Cirebon, mau cek Cirebon. Kalau di Cirebon tidak ada, saya ke Semarang, nah itu boleh. Tapi kalau bilang ya ini nih nyari budaknya ini yang lari nih. Nah, kalau sekarang nyari mobilnya si Fulan, jadi kita semacam detektif ya, yang dibayar gitu. Kemana tempatnya? Ya cari aja di mana dapat, nggak boleh mengkosor. Dia mesti memberi titik-titik di mana tujuannya, ya, yang maklum, yang diketahui. Wala zaujatun wa abdun wa jundiyun tabi'una limaliki amrihim illam ya'rifu matbu'ahum yaqta'u marhalatain la yajuzu lahumul qasru illa ba'da bulughi safarihim min marhalatain. Wala zaujatun, tidak juga seorang istri, wa abdun, budak belian yang belum merdeka, wa jundiyun, ya, tentara atau laskar, tabi'una limaliki amrihim, yang mengikuti mereka itu kepada si pemilik, ya, yang memerintahkan dirinya. Ilam ya'rifu matbu'ahum, apabila mereka tidak mengetahui tujuan orang yang diikutinya. Istri ngikut sama suami, ya, maka istri tidak boleh menjamak kalau dia nggak tahu tujuan suaminya. Maka istri harus nanya, kita mau kemana Pak? Mau ke Bandung, dari Bandung terus Cirebon. Nah, istrinya tahu bahwa tujuannya ada titiknya, boleh. Tapi kalau dia yang penting ikut suami gitu, nggak bisa menjamak, mengkosor kalau dari awalnya dia nggak tahu tujuannya kemana. Begitu juga budak, begitu juga tentara, satpam, bodyguard, ya, jundu, ya, jundi, ya, tabi'una limaki amrihim illam ya'rifu matbu'ahum, apabila mereka itu semua tidak mengetahui, ya, orang tujuan yang diikutinya. Yaqta'u marhalatain, ya, memastikan jaraknya 2 marhalah. La yajuzu lahumul qasru, tidak boleh baginya mengkosor istri, budak, bodyguard, tentara, illa ba'da bulughi safarihim, kecuali setelah sampainya perjalanan dia marhalatain, ternyata 2 marhalah. Selama di perjalanan nggak boleh. Tapi udah nyampe di tempat, ditanya, ini dari sini ke rumah berapa kilo ya? Wah, ini mah udah 100, baru boleh. Ya, di perjalanan tidak boleh. Jadi kalau nggak nanya malah jadi nggak boleh. Ya. Mungkin nggak punya bini bego begini, bisa nggak? Bisa jadi bukan karena bego, lagi berangkatnya marahan, ngomong, diem, nggak boleh dia. Walaupun ikut suami, ya.
Ya, jadi la yazulahum qasr illa ba'da bulughi safarihim marhalatin. Fa in arafu dzalika qasaru. Apabila mereka istri, budak, tentara, ya, pengawal, mereka itu mengetahui qasaru, maka mereka juga boleh mengqasarnya. Al-khamisu ayyan wiyal qasra ma'at takbiratul ihrami fi kulli salatin. Yang kelima, niat mengqasar bersamaan takbiratul ihram pada setiap salat. Artinya menjama zuhur dan asar, dia niat mengqasar. Ya, qasar itu niat pada dua salatnya itu niat mengqasar. Qasran lillahi ta'ala, harus asal. Berbeda dengan jama. Kalau menjama, yang wajib hanya niat menjama itu pada sholat yang pertama. Sholat yang keduanya nggak sebut lagi kata menjama karena sudah diikat pada takbiratul ihram yang pertama, itu menjama. Tapi kalau dia mau mengqasar, maka qasar harus disebutkan pada dua sholat. Mau jama takdim, jama takhir, qasran lillah. Terakhir harus disebutkan. Dipendekkan, ya, qasar. As-sadisu, ya, yang keenam, syarat yang keenam, at-taharruzu amma yunafi niyatal qasri. Falau syakka halna wal qasra aula wajabal itmam. At-taharruzu, berhati-hati, amma yunafi niyatal qasri, dari hal yang menafikan niat qasar. Jadi kalau niat qasar harus yakin sudah niat gitu. Falau syakka, seandainya ragu seseorang, hal nawal qasra aula, apakah dia sudah niat qasar atau belum? Jamaknya dia niat menjamak. Usalli fardal maghribi majmu'an bil isya, itu Allahu Akbar di tengah jalan, ya, ya, niat mengqasar apa tidak gitu. Zuhur sama asar contohnya. Kalau dia ragu gimana? Kalau dijamu wajabal itmamu, maka wajib dia menyempurnakan. Artinya tamam sholatnya, nggak boleh diqasar. Cuma boleh menjama, tidak boleh mengqasar. Nah, yang nggak boleh diqasar salat yang pertama. Salat yang kedua boleh nggak? Boleh, karena mengqasar pada dua salat. Ini prakteknya, zuhur sama asar. Usolli fardhu zuhri, ya, majmu'an bil asri. Itu kan udah niat jama dia, majmu'an jama. Qasran lillah, mengqasar lillah. Nah, ini dia lupa, usolli fardhu zuhri majmu'an bil asri, Allahu Akbar. Takbiratul ihram sudah, salat dapat rakaat, mau rakaat kedua. Tadi niat qasar enggak ya? Ah, kalau dia ragu wajib tamam salatnya, enggak boleh diqasar. Nah, nanti waktu sholat asarnya usolli fardhul asri qasran lillah. Jamaknya nggak usah disebut lagi karena sudah disebut pada sholat yang pertama, tapi qasarnya wajib disebut. Boleh. Yang pertama kenapa nggak boleh? Ragu. Ya, itu sholat bisa jadi begitu. Yang pertamanya tamam, yang keduanya qasar lantaran terjadi keraguan, ya, itu bisa terjadi. Jadi wajabal itmam, wajib menyempurnakan. Walau qama imamuhu lisalisatin, seandainya berdiri imamnya lisalisatin untuk rakaat yang ketiga, imam berdiri, fasyakka ahwa mutimmun am syahid, maka ia ragu apakah si imamnya itu
mutimmun orang yang sholatnya sempurna, amsahin atau dia mengkosor tapi lalai gitu. Wajabal itmamu, maka wajib sempurna, nggak boleh dikosor juga. Kenapa? Ada keraguan ya. Jadi si makmum wajib mengikutinya menjadi sholat yang tamam. Falau qama qasirun ila salisati, seandainya berdiri qasirun orang yang mengkosor sholat ila salisati pada rakaat yang ketiga, dia niatnya mengkosor, berarti cuma 2. Ke rakaat ketiga dia berdiri amidan dengan sengaja, aliman ya, dan dia mengetahui ketidakbolehannya bila niati iqomatin, tanpa niat berdiri, au itmamin atau dia niat tamam menyempurnakannya, batalat sholatuhu, batal. Kenapa batal? Sholat nggak boleh dipermainkan gitu. Jadi ketika dia sudah niat mengkosor, ya sudah kosor, jangan 3 rakaat berdiri. Itu amidan aliman ya, sengaja dan dia mengetahui ya, nggak boleh. Walau masahian, adapun seandainya dia berdiri karena lalai, au jahilan atau karena belum mengerti, yaudu inda tadzakurihi, maka dia boleh kembali ketika dia ingat. Udah diri ingat, udah aja turun langsung tahiyat ya. Wa yasjudu lisahwi, dan sujud untuk sujud sahwi ya, bagi orang yang belum ngerti. Fa in arada ayyutimma ada summa qama biniyatil itma. Fa in arada ayyutimma, maka bagi orang yang menginginkan sempurna, artinya tidak mengambil rukhsah, tidak mengkosor, ada, maka ia kembali ya, summa qama, kemudian dia berdiri biniyatil itmami, dengan niat ya menyempurnakan. Paham nggak maksudnya? Dia niatnya kosor, dia niatnya mengkosor ya. Kemudian setelah 2 rakaat mestinya dia tasyahud, dia niatnya tasyahud, berarti sudah habis. Tetapi arada ayyutimma, tadi kan dia udah diri tuh, Allahu Akbar, berdirinya sahun, ini lalai. 2 mestinya tasyahud, dia berdiri Allahu Akbar. Berdirinya bukan disengaja, kalau menyengaja batal nih. Enggak, udah berdiri dia baru ingat, wah aneh kosong, dia turun ya. Kemudian dia niat mentamamkan, dia boleh Allahu Akbar, jadiin rakaat ketiga tambah rakaat keempat boleh. Tapi yang tadi itu harus turun dulu, yang berdiri sahun harus turun dulu ke bawah ya, itu bedanya. Jemaah ada, ia kembali lagi karena tadi berdirinya bukan kemauannya, summa qama, kemudian dia berdiri yang dia punya maksud, yang ketiganya itu biniyatil itmami, mau menyempurnakan ya salatnya. As-sabi'u, syarat yang ke-7, alla ya'tam bit mutimmin walau fi juz'in min salati. Alla ya'tammu ya, jangan dia berimam bimutimmin, dengan orang yang sholatnya sempurna, walau fi juz'in min sholatihi, walaupun cuma pada sebagian dari sholatnya si imam. Jadi ambil rakaat yang terakhir, oh ini kita tahu nih dia rakaat terakhir, orang itu tamam tapi kita niatnya mengkosor, nggak boleh. Jadi kalau mengkosor jangan bermakmum dengan orang yang tamam,
kecuali maghrib. Kalau maghrib boleh menjamak takdim maghrib sama isya di perjalanan nih, maka kita boleh maghribnya berjamaah dengan penduduk setempat. Kita ke puncak, Allahu Akbar, nanti aja ke masjid, ya. Maka kita niat menjamak maghrib sama isya. Tapi maghribnya makmuman dengan penduduk setempat boleh, karena sholat kita nggak bisa dikosor, jadi sejenis sama. Usalli fardal maghribi majmu'an bil isya'i makmuman lillahi ta'ala. Sholat maghrib 3 rakaat selesai, kita mundur qomat lagi baru sholat isya boleh. Tapi dari awal pada sholat jamak takdim, jamak takhir pada zuhur asar nggak boleh, atau jamak takhir pada sholat isya nggak boleh, ya. As-saminu wallahu a'lam bishawab.